Tabik pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar dalam program Bugis Menyapa. Tentu ini program kali ini, season kali ini adalah kita akan mengupas, berdiskusi bagaimana Rumah Sakit Umum Abdul Muluk yang ada di Bandar Lampung hari ini berubah, baik dari segi pelayanan, juga bagaimana cara mengobatin pasien, dan juga apa yang bisa kita harapkan ke depan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Lampung. Bersama saya siang ini kedatangan Bapak Dr. Imam Ghazali. Beliau adalah pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk. Selamat siang, Pak. Sudah bisa bertandang ke studio kami. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Ya, makasih. Tentu apa yang kita dialogkan ini mudah-mudahan nanti publik masyarakat Lampung juga di luar Lampung bisa memahami bagaimana Rumah Sakit Abdul Muluk hari ini naik kelas. Dan kita berharap menjadi rumah sakit rujukan modern dan humanis. Seperti apa, Pak Imam, rumah sakit Abdul Muluk itu rujukan modern dan humanis? Silahkan, Pak. Jadi, core bisnis Rumah Sakit Abdul Muluk itu adalah pelayanan. Ya. Sehingga pelayanan menjadi modal kita dalam memberikan layanan yang humanis. Di Abdul Muluk saat ini kita menekankan bahwa mereka yang berkunjung ke Abdul Muluk itu kita menganggapnya sebagai saudara. Ada satu istilah dalam bahasa Lampung. Yaitu puari. Puari, oke. Ya, apa tuh puari itu? Adalah kalau secara harfiah, kalau orang bicara puari, berarti dia menerima saudara. Saudara. Kalau saudara itu tidak ada jarak, ada kejujuran di dalamnya, ada tanggung jawab, ada keadilan. Begitu juga dengan istilah puari. Puari adalah pelayanan yang profesional, unggul, adil, bertanggung jawab dengan hati yang ikhlas. Itu diambil dari kita belajar dari pengalaman bahwa Abdul Muluk sebagai wahana pelayanan publik yang tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah, dan kita bersinergi untuk tetap menjunjung dan mendorong kegiatan itu menuju rumah sakit yang humanis dan familiar. Rumah Sakit Abdul Muluk sebagai sahabat masyarakat, kita akan melayani dengan hati, bekerja dengan hati, melayani dengan cinta. Itu tagline kami. Cinta. Bergerak bersama, berkembang bersama. Jadi ada cintanya. Seperti apa ini, Pak? Ini kan kita melihat nih, Pak, Pak Imam. Kalau kita ke rumah sakit itu kan perawatnya tidak humanis. Ini seperti apa nanti selama Pak Imam nanti jadi direktur, Pak? Jadi gini, kita harus memahami bahwa orang yang datang meminta pertolongan ke Abdul Muluk itu pasti dalam keadaan sedih, was-was, takut dan tidak punya duit. Salah satunya itu juga. Nah, kami melayani dengan layanan ramah berbasis KTP. Oke. Jadi ketika pelayanan itu ditujukan untuk pelayanan yang sifatnya emergensi ya. Kalau sifatnya yang non emergensi mereka bisa ke poli. Ya. Tetapi yang non emergensi, nah ini kan kita mengikuti sasaran dan tujuan dari RMD dan Jihan bahwa pemberi layanan yang berkualitas. Nah, oleh karenanya dengan layanan ramah berbasis KTP itu, mereka tidak akan berpikir
sungkan untuk datang ke Abdul Mulik. Salah satunya karena tidak ada biaya. Ketika itu mengancam jiwa, maka Abdul Muluk akan menerima mereka sebagai keluarga, menenangkan mereka. Puagi tadi, ya. Ketika dia sudah tenang, dilayani dengan baik, barulah nanti pihak admission yang pendaftaran yang meminta mereka untuk mendata berdasarkan identitas. Kan identitas sekarang udah bisa bridging, Pak, ke JKN. Apakah dia peserta aktif ataupun tidak? Nah, ketika itu bukan peserta aktif atau belum terdaftar, maka kita akan memberikan tugas kepada JKN untuk mendata dan mengedukasi, dan selanjutnya JKN BPJS akan berkoordinasi dengan kabupaten kota, menginformasikan ini loh ada warganya yang belum terakomodir, tercover dengan BPJS, dengan layanan PBI-nya. Oleh karenanya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena menurut amanah undang-undang bahwa seluruh masyarakat harus tercover dengan BPJS. Dan BPJS juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa kita juga membantu mereka untuk menemukan kasusnya. Ini loh kasusnya, rupanya ini datang dari misalnya Lampung Selatan. Ini datang dari Lampung Timur. Nah, nanti tugas selanjutnya mereka mengedukasi untuk bisa ikut serta dalam layanan BPJS. Sementara warganya sendiri udah kita layani di Abdul Muluk dengan baik. Seperti itu kira-kira. Ya, Pak Imam, tentu kan ini kan infrastruktur kita udah bagus nih, KTP segala macam, BPJS. Ini ada mungkin kalau tidak ditunjang dengan SDM, sumber daya manusianya yang melayani itu, ini akan rusak gitu, Pak ya. Betul. Ini kan banyak pengalaman-pengalaman masa lalu. Seperti apa Pak Imam menyiapkan SDM-nya rumah sakit, baik itu perawat, dokter dan lain-lain, termasuk yang ada di dapur juga, kan itu perlu juga kan. Nah ini seperti apa nih Pak? Jadi fokus kita pada SDM tidak hanya pada penguatan jumlah, tapi lebih pada penguatan manners, etos kerja dan etika. Akhlak, Pak, itu yang paling penting. Ya, ketika dia melayani dengan akhlak, maka pelayanan itu akan menjadi lebih baik. Itu tadi pendekatannya, Piwari. Nah, itu yang bisa membatasi pekerja kami itu bahwa melayani mereka itu seperti kita melayani saudara sendiri. Dengan cinta dengan dan cinta, keikhlasan, kerja dengan hati, bekerja dengan cinta. Wah, luar biasa ini, Pak Imam. Kita beralih ke bagaimana persiapan rumah sakit ke depan itu seperti apa, Pak? Kita ketahui nih, Lampung ini kan 5 tahun ke depan kan lompatan ya, akan terjadi yang sangat luar biasa. Kita dilintasi oleh jalan tol, sumber daya alam kita dengan pariwisata, tentu kan tidak rumah sakit harus menunjang juga ini dengan peningkatan ini. Pak Imam punya gambar bagaimana nanti rumah sakit kita ini sebagai rumah sakit terdepan di Provinsi Lampung, Pak, baik infrastruktur dan lain-lain gitu. Jadi Abdul Muluk diberikan pilihan, ya. Kita dipilih oleh pusat untuk mengampu 9 dari 10 layanan prioritas pemerintah. Jadi Depkes ke depan menilai satu rumah sakit itu berdasarkan kemampuannya. Nah, Abdul Muluk fokus pada 9 prioritas tersebut ya. Di sana ada kanker, ada jantung, ada stroke, uronefrologi, KIA, diabetes mellitus, infeksi respiratori, bahkan gastrohepatologi. Nah, infrastrukturnya kita siapkan, teknologinya yang ditransformasikan dari pusat. Nah, oleh karenanya
kita berkomitmen dalam pelayanan itu selain SDM juga memperbaiki infrastrukturnya. Dan kita juga mengampu membina ya rumah sakit kota lainnya. Jadi kita juga menghimbau kepada pemerintah kota dan kabupaten bahwa kita mengampu mereka dan mereka juga harus bisa mempersiapkan layanan pengampuan. Jadi layanan pengampuan itu aksesibilitas pelayanan. Jadi selama ini banyak yang dirujuk ke Jakarta. Dengan pelayanan di Jakarta. Padahal sebenarnya dengan transformasi teknologi, transformasi informasi, transformasi sumber daya, jarak antara Liwa dengan Jakarta itu menjadi lebih dekat. Khususnya dalam layanan kesehatan misalnya. Di Liwa bisa melayani ring jantung. Ya, pemasangan ring jantung. Yang tidak perlu dia harus kirim langsung ke Jakarta. Tapi dia mempersiapkan kirim ke Abdul Muluk. Karena Abdul Muluk sudah diberikan tanggung jawab itu. Nah, sambil mereka mempersiapkan spesialis jantungnya, maka kita akan membina mereka. Dan kita akan meminta pusat untuk memberikan cath lab kepada mereka. Jadi kedekatan jarak itu sudah tidak ada lagi untuk akses kesehatan. Itu salah satu tujuannya. Oke. Pak Imam, tentu kan dalam dari 9 yang ada 10, tentu Pak Imam ini pasti kalau umpama saya kuliah di Fakultas Kedokteran, kalau saya ada kan nanti ke depan banyak orang yang berkepentingan terhadap Rumah Sakit Abdul Muluk ini untuk sebagai kalau belum lulus jadi dokter itu kan istilah kedokteran itu dia magang dulu gitu Pak. Nah ini kan tentu ke depan jadi rumah sakit pendidikan gitu lah. Ini seperti apa Pak Imam? Jadi Abdul Muluk selain sebagai pemberi pelayanan juga mempersiapkan diri sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi dalam distribusi dokter-dokter spesialisasi, kami di Abdul Muluk sudah mendapat dukungan juga dari beberapa kolegium yang nantinya akan membuka prodi melalui kerjasama dengan Unila. Kita mendukung itu dan Abdul Muluk menjadi wahana untuk pendidikan. Kita mempersiapkan. Mungkin dalam waktu dekat yang paling siap adalah pendidikan dokter anestesi. Karena permintaan untuk itu sudah melalui kolegium dan KKI. Sudah dibahas pada level kolegium dan KKI. Hanya menunggu kesiapan lokal. Abdul Muluk dan Unila. Apakah siap, ready, dan kebutuhan pengampuannya lewat Universitas Pajajaran yang memang untuk Sumatera bagian selatan, ya, atau Indonesia bagian barat, itu pengampuannya salah satunya adalah Universitas Pajajaran. Dan mereka sudah bertemu langsung juga dengan pemerintah daerah, sudah bertemu langsung juga dengan Pak Gubernur, bahwa mereka akan menjalin kerjasama ini, khususnya dengan Unila dan Rumah Sakit Abdul Muluk. Mereka terbuka dalam hal pendidikan, termasuk dropping tenaga ahli. Karena kita sudah menyiapkan menerima pengampuan pusat sebagai rumah sakit rujukan. Demikian gitu Pak. Hebat itu Pak. Mudah-mudahan kan bisa naik kelas. Pak Imam, tentu Rumah Sakit Abdul Muluk ini kan tidak sendirian Pak ya. Masih ada juga rumah sakit daerah di kabupaten yang perlu juga mentransformasikan, baik itu di era digital sekarang, terus juga pelayanan, terus juga nanti bagaimana kesiapan infrastruktur. Sebagai bukan namanya Imam Ghazali, tapi imam rumah sakit milik pemerintah ini seperti apa supaya iramanya sama. Karena keinginan dari Pak Gubernur sendiri
pelayanan itu harus serentak dan harus sama gitu, Pak. Ini seperti apa? Ini jadi imam rumah sakit Abdul Muluk, bukan namanya Imam Ghazali ini, Pak. Ya, jadi instrumentasinya memang sama, Pak. Ya. Oleh karenanya memang perangkatnya juga harus sama. Sehingga lagunya juga harus sama. Nah, Abdul Muluk mempersiapkan diri ini untuk melakukan transformasi kepada rumah sakit jejaring. Ya, jejaring ini dipersiapkan untuk bisa bergerak bersama sesuai dengan arah dan tujuan pemerintahan RMD dan Jihan. Oke. Itu kita masuk ke era digital, Pak, ya. Sekarang ini bagaimana kita saya kepengen tahu nih, Pak, berapa kalau ketika saya kepengen dirawat di rumah sakit Abdul Muluk, berapa sih kamar yang tersedia, terus dokternya siapa saja, harganya berapa, ini gimana ini supaya orang sudah saya mau ke sana itu. Ini kan layanan IT-nya gitu. Memang layanan keterbukaan saat ini memang menjadi suatu tuntutan. Ya. Platform pemerintah daerah sendiri dengan adanya Lampung In, ya, dengan dashboardnya bahwa kita akan bersinergi, ya, bridging bersama Lampung In, bagaimana layanan publik bisa diakses, ya, sehingga ketersediaan dokter yang berpraktek, kesediaan bukan hanya jadwal dia, tetapi kesediaan tempat tidur akan bisa dijangkau oleh masyarakat melalui Lampung In. Abdul Muluk melalui sistem informasi yang sedang kita bangun, kita berkomitmen membuka akses, ya, supaya layanan publik ini bisa dijangkau. Oleh karenanya kami mendukung penuh platform Lampung In, ya, untuk kegiatan layanan publik. Salah satunya tadi, Pak. Kalau misalnya Bapak mau berobat ke Abdul Muluk, jadwalnya dokter digestif. Siapa sih dokter digestif yang ada di sana? Hari ini hari Selasa, kira-kira ada nggak dokternya? Layanan siapa yang bertugas pada hari ini? Oh, kalaupun saya harus dirawat, ada nggak ketersediaan kamar? Atau misalnya, oh saya nih hari ini saya harus datang untuk transfusi. Saya mesti cari donor. Ada darah di UTDRS Abdul Muluk itu tersedia darah, golongannya apa aja? Mudah nggak saya untuk mendapatkan itu? Itulah salah satu tuntutan kekinian, Pak, tentang ke teknologi, ya, informasi ini. Jadi keterjangkauan mudah didapat, memudahkan layanan, salah satunya. Gitu. Dan kita siap untuk ke sana. Wah, itu artinya layanan publik dengan berbasis digital itu sudah siap gitu, Pak. Ya. Jadi hari ini jangan memaki-maki rumah sakit. Ternyata orang yang menggunakan aplikasi itu yang belum sampai gitu, Pak. Ya. Itu mudah-mudahan. Pak Imam, kita sudah bicara soal pelayanan, soal SDM-nya, ya kan, juga bagaimana menyiapkan rumah sakit menjadi rumah sakit pendidikan untuk yang berkelas. Ini tentu kita ada yang saya melihat masuk ke rumah sakit Abdul Muluk itu ada MATS, Pak. Nah, kayak umpama ada mini market, ini kan sudah arahnya ke sana. Bahkan saya dapat info itu rumah sakit Abdul Muluk sudah memproduksi air. Nah, ini seperti apa ini? Kan kayaknya orientasinya sudah mulai arah ke bisnis ini. Artinya rumah sakit Abdul Muluk ke depannya itu menambah ya, Pak, menambah income. Ya. Tidak hanya ini, tapi yang lain-lain ini seperti apa nanti ke depannya, Pak, gitu. Jadi Abdul Muluk ini kan menjadi badan layanan umum daerah yang dilepas. Kita tata kelola keuangannya secara mandiri. Dan hampir sejak 2 tahun belakangan ini kita tidak menerima subsidi. Yeah. Ya, adapun subsidi itu dalam bentuk fisik. Ya, tetapi untuk lain-lain kita tata kelola orang di tata kelola mandiri. Oleh karenanya dengan lahan yang ada,
kita menciptakan juga itu tadi layanan yang humanis itu seperti apa sih? Salah satunya kita menyediakan spot-spot tempat-tempat untuk dia memudahkan membeli kebutuhan dia pada saat dia dirawat. Keluarganya dirawat. Misal tengah malam dia butuh roti, dia butuh pampers, dia butuh ya menjadi kebutuhan di rumah sakit. Kita menyediakan tempat minimarket sehingga kebutuhan dia tentang apakah itu tisu dari yang kecil-kecil itu tersedia. Dia tanpa harus mencari dulu ke kota. Ke Bandar Lampung, ke kota Bandar Lampung. Kan aksesnya lumayan jauh. Ya. Nah, dari sana kita menyediakan tempat itu juga untuk memasukkan Abdul Muluk. Ya. Untuk termasuk nanti sebenarnya Pak pengembangannya banyak. Kita mau buatkan di situ sport center, kafetaria, bahkan kita mau bikin rooftop Pak untuk. Jadi kalau orang nongkrong tuh bukan di pinggir jalan Pak, di pinggir jalan. Jadi Pak Imam, kalau ke rumah sakit itu terasa dia tidak di rumah sakit. Tidak di rumah sakit, tapi dia terasa di pusat keramaian, pusat kebugaran dan pusat rekreasi. Itu mungkin konsepnya seperti itu ke depan. Ya, mudah-mudahan itu ya Pak. Pak Imam, tentu ini yang penting. Mungkin Pak Imam tahu nih sebagai orang yang mengabdi di rumah sakit. Kenapa rumah sakit kita itu disebut Abdul Muluk Pak ya? Ada sejarah panjang itu Pak. Jadi rumah sakit Abdul Muluk kalau mengikuti sejarahnya Pak. Iya. Dulu itu merupakan suatu rumah sakit perkebunan Belanda. 1914 didirikan. Kemudian karena rumah sakit ini merupakan rintisan Belanda dan dikelola oleh para perawat yang banyak didatangkan dari Belanda, dan sehingga dalam perjalanannya tahun 1940 mulailah banyak pekerja yang bersekolah di sekolah rakyat dan ikut bergabung dalam kegiatan milik perkebunan ini. Baru tahun 1984 rumah sakit ini diakui sebagai rumah sakit umum daerah berdasarkan SK Gubernur. Dan hari jadinya mengikuti bersama dengan hari jadi provinsi tanggal 18 Maret. Setiap tanggal 18 Maret kami berulang tahun. Tokoh Abdul Malik sendiri diambil merupakan dokter pertama kali yang memimpin, orang Indonesia pertama yang memimpin rumah sakit milik perkebunan itu. Dan alhamdulillah memang semua keturunannya adalah orang-orang yang menurunkan orang-orang yang hebat. Ada menurunkan menteri rata-rata. Dan kami sudah beberapa kali dikunjungi oleh beliau, anak-anaknya itu. Terus terakhir kemarin kami juga berkunjung langsung ke pemakaman dan Ibu Nila Muluk itu datang langsung melihat bagaimana dulu pernah beliau juga mencoba membangun, memberikan bantuan ke Abdul Muluk pertama kali waktu itu. Dan foto-fotonya masih kita simpan. Jadi kita punya sejarah panjang Pak. Ada sejarah panjang. Luar biasa. Dan itu tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Abdul Muluk itu ternyata orang Indonesia yang pertama kali menjadi direktur rumah sakit peninggalan Belanda. Ini kita tidak melupakan sejarah Pak. Artinya keturunan dari Pak Abdul Muluk juga hari ini bisa melihat bagaimana orang tuanya berjibaku kan di bidang kedokteran. Pak Imam, ini tanpa basa-basi karena kita keterbatasan waktu, apa pesan Bapak ya kan sebagai orang nomor 1 di rumah sakit Abdul Muluk, pesan-pesan itu untuk masyarakat supaya berobatnya ke Abdul Muluk ya kan, karena ini milik pemerintah dan milik rakyat. Silakan. Saya menghimbau bahwa
Rumah Sakit Abdul Muluk saat ini berbenah diri dalam pelayanan, ya, termasuk pemutakhiran alat-alat yang modern. Kita telah melaksanakan operasi bedah jantung terbuka. Sudah 8 pasien yang sudah kita kerjakan, dan kita diampu oleh Rumah Sakit Harapan Kita untuk bisa kelak mandiri melaksanakan bedah jantung terbuka. Dan Abdul Muluk berkomitmen untuk memberikan layanan-layanan baru seperti pelayanan DSA, pelayanan-pelayanan teknologi untuk kulit, kecantikan, bahkan untuk pelayanan dasar seperti pelayanan gigi. Kita akan persiapkan untuk pelayanan yang komprehensif di Rumah Sakit Abdul Muluk. Bantu kami bersama Abdul Muluk bisa mewujudkan Abdul Muluk sebagai sahabat masyarakat Lampung, dan kami Abdul Muluk menganggap kepiwahian, ya, persaudaraan, ya, yang harus kita terus kembangkan dan bisa menerima masyarakat sebagai saudara sendiri. Jadi kita punya tagline, Pak, untuk bisa bekerja dengan hati, melayani dengan cinta, bergerak bersama, berkembang bersama. Itulah Puwagi. Baik, makasih. Ini filosofi yang tidak meninggalkan kearifan lokal ya. Sehingga mudah-mudahan di tangan Pak Imam Ghazali, Abdul Muluk kian berkembang pesat menjadi, amin, insyaallah, menjadi rumah sakit rujukan modern dan humanis tadi. Makasih Pak Imam. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian bincang saya bersama Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk, Bapak Dr. Imam Ghazali. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan narasumber dan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.